Shalom saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Mari sebelum kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Bahkan kalau hari ini kembali firman-Mu akan menyapa setiap kami. Bila firman-Mu menjadi berkat dalam hidup setiap kami. Berbicaralah sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hidup Kristen itu adalah hidup yang berani mengambil keputusan yang tepat dan benar dan bertahan dengan keputusan yang telah kita ambil. Di antara begitu banyak pilihan-pilihan hidup yang diperhadapkan kepada kita dan apapun resiko yang menghadang di depan kita, saudara. Nah, saudara, keberanian seperti inilah yang kita kenal dengan ketekunan hidup orang-orang percaya. Sebagaimana tema Gema pada hari ini. Untuk itulah mari sama-sama kita akan merenungkannya dan kita melihat dalam Wahyu pasal ke-14. Saya akan bacakan ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, kemudian ayat ke-12 dan ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu. Kemana saja ia pergi, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Ayat yang ke-12 dan 13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, kalau kita melihat dalam Wahyu pasal 14 ini, maka dapat saya katakan ini adalah bagian klimaks, saudara, dari peperangan kosmis antara iblis, kuasa si jahat itu dan sekutu-sekutunya melawan anak domba Allah bersama dengan seluruh orang kudusnya. Dan itu dilambangkan dengan angka 144.000 orang. Saudara, angka 144.000 orang sendiri ini adalah angka yang bukan secara literal. Kalau itu berbicara tentang 144.000 orang saja. Tetapi ini ada satu angka yang disebut dengan sebuah angka simbolis, saudara, yang berbicara tentang angka 12 kali 12 kali 1000. Di mana, saudara, angka 12 ini kalau kita bisa melihat di Wahyu, maka ini adalah angka yang merujuk kepada kesempurnaan dalam kitab Wahyu ini. So, itu artinya apa? Artinya kesempurnaan kali 10 kali 10 kali 10, saudara. Dan ini menjadi sebuah simbol keseluruhan orang-orang percaya yang mereka ada dan hidup di dalam Kristus. Nah, saudara, sebenarnya satu hal yang menarik ketika 5 ayat pertama dalam Wahyu pasal 14 ini, ternyata itu menjadi satu bagian yang dikontraskan dengan Wahyu pasal 13 ayat 11 hingga ayat 18. Seperti misalnya, saudara, dalam Wahyu 13 ayat 11. Di situ berbicara tentang apa? Anak domba yang keluar dari dalam bumi. Dan itu menjadi sebuah imitasi atau sebuah kedok palsu dari antikristus terhadap anak domba yang sesungguhnya, yang ada di bukit Sion, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kalau kita bicara masalah yang palsu, maka yang palsu-palsu begini, saudara, itu menjadi sebuah keahlian dari si jahat. Dan itu juga mengapa
di dalam bagian kitab lain, maka kita bisa melihat bahwa bahkan Rasul Paulus berkata bahwa berhati-hati kepada si jahat, karena si jahat bisa menyamar menjadi seperti malaikat terang. Dan saudara, jika kita lengah dan ketika kita tidak mau sungguh-sungguh belajar kepada firman Tuhan, maka kita bisa terjatuh dan terjerat dengan kepalsuan. Namun saudara, Wahyu 14 ini kembali akan meneguhkan iman kita, bahwa ketekunan kita bertahan dalam iman kepada Yesus Kristus Sang Anak Domba itu tidaklah sia-sia. Jika kita mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan dengan nyaring dalam firman Tuhan ini oleh ketiga malaikat yang ditulis mulai dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11 saudara, maka kita akan tahu bahwa perikop ini menekankan Injil dari sisi penghakiman. Yang pertama saudara, maka kita bisa melihat bahwa malaikat itu berkata telah tiba saat penghakimannya. Itu ditulis di ayat ke-7. Dan yang kedua dikatakan sudah rubuh Babel di ayat yang ke-8. Dan yang ketiga dikatakan jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, maka ia akan minum dari anggur murka Allah sampai selama-lamanya. Itu dikatakan mulai dari ayat 9 hingga ayat ke-11 saudara. Maka kalau kita bisa melihat bahwa kata-kata dari malaikat ini menjadi satu peran penting untuk mengingatkan bagi setiap orang-orang yang beriman yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena kemudian di ayat yang ke-12 disimpulkan jadi sebuah kesimpulan ditujukan kepada semua orang percaya. Dikatakan apa? Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara, bagi mereka yang bertekun, janji dari Allah sendiri ini juga dikatakan di ayat ke-13. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Wow saudara, mengapa saudara? Dikatakan di sana, sungguh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, kita bisa melihat bahwa hasil dari ketekunan kita sebagai orang-orang percaya yang tetap teguh di tengah-tengah tantangan iman itu adalah rest in Christ. Istirahat di dalam Kristus. Istirahat dan kedamaian di dalam Tuhan saudara. Itulah mengapa sebagai anak-anak Allah saudara, mari saudara kita perlu menyadari bahwa kita dalam hidup ini kita tidak pernah berjalan sendiri di dalam menjalani pertandingan iman, peperangan iman kita yang sedang kita lalui ini saudara. Karena Allah bukan saja memanggil kita untuk kita memiliki iman dan percaya kepadanya saudara, tetapi ia juga memanggil setiap kita untuk memelihara iman kita dan kita bertekun dalam iman itu di dalam mengiring Yesus Kristus. Apakah kita menjadi orang-orang yang memiliki ketekunan itu? Bila firman Tuhan ini meneguhkan setiap kita, mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih bahwa ketekunan kami sebagai orang-orang percaya bukan sekedar berdasarkan pada kekuatan kami sendiri, tetapi karena Engkau yang menjaminnya dan Engkau sendiri yang menopangnya. Sehingga kami dapat melalui setiap hari-hari dalam peperangan kami Tuhan, dalam peperangan iman kami, dalam pertandingan iman kami, di dalam pimpinan dan kekuatan dari Tuhan sendiri yang menguatkan kami dan meneguhkannya. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Teguhkan iman itu, teguhkan firman itu dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kiranya Tuhan memberkati setiap kita.